Saya banggakan serta saya cintai anak-anakku, siswa dan siswi SNPN 2 Pekat. Insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tidaklah kita keluar atau bubar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya ketahui selama ini di Kecamatan Pekat tidak ada satupun sekolah yang senantiasa selalu menjaga rutinitas kegiatan keagamaan, terutama kegiatan perayaan atau peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dilakukan oleh SNPN 2 Pekat. Dan ini tiada lain dan tiada bukan atas dorongan dan kemauan daripada kepala sekolah kalian. Maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan ibunda kepala sekolah kita, Ibu Nur Aini SPD, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi hidupnya di dunia sampai akhirat nanti. Karena dengan perjuangan beliaulah sehingga kegiatan tetap dilakukan atau dilaksanakan di setiap tahunnya. Maka siapapun yang memulai di dalam agama Islam ini daripada suatu perkara yang baik, maka baginya akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Maka saya pernah membaca sebuah kitab, nama kitabnya Iqtida As-Siratal Mustaqim Mukhalafat Ahlul Jahil, yang ditulis seorang ulama besar yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harani. Beliau berkata, "Fata'zimul maulid wa ittihaduhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Memperingati atau merayakan daripada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan oleh sebagian besar umat Islam di seluruh penjuru dunia ini. Maka bagi mereka yang mengadakan peringatan Maulid, bagi mereka itu mendapatkan ganjaran pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Karena dengan niatnya yang baik serta pengagungannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang bersabda, barang siapa kata Rasulullah yang memulai dalam agama Islam ini suatu perbuatan yang baik, maka baginya akan memperoleh pahala dan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun dikurangi dari pahala orang-orang yang mengikutinya hingga sampai pada hari kiamat nanti. Jadi kalau ada orang yang pertama kali memulai daripada acara peringatan Maulid Nabi menjaga rutinitasnya, maka ganjaran pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang memulai tersebut. Walaupun dia sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Sebelum saya memulai ceramah, saya mau bertanya kepada anak-anakku, siswa dan siswi SNPN 2 Pekat. Tadi sudah dibacakan daripada Al-Quran yang Karim. Siapa yang tahu di antara kalian ayat yang dibacakan itu tadi surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi atau disebut dengan Ashabul Kahfi. Pertanyaan yang kedua, apa artinya Ashabul Kahfi? Tentang gua. Hah? Ayo. Yang bisa jawab nanti akan diberikan hadiah oleh ibu kepala sekolah. Apa itu? Ayo, ngomong. Jangan nanya lagi, kamu sudah tidak dengar. Itu yang ketiga. Kurang lebih tentang gua. Tentang gua. Saya, Pak Ustaz. Dan lebih dua. Siapa lagi?
Tentang buah. Satu, dua, tiga, batal. Ashabul Kahfi itu adalah cerita tentang 7 orang pemuda yang soleh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersembunyi di dalam gua selama 309 tahun atas kekejaman dan kekejaran daripada seorang raja yang zalim. Nama rajanya adalah Raja Dicyanus. 7 orang pemuda yang soleh belum menikah. Siapa saja di antara 7 orang yang soleh, 7 orang pemuda yang soleh? Yang pertama Maxamena, Martinus, Castinus, Bayrunus, Danunus, Yekdinus, dan Tambika, serta 1 ekor anjing yang bernama Kitsmir. Nah sekarang, siapa yang mampu menghafal 7 orang pemuda tersebut? Kalau ada yang mampu menghafal, nanti hadiahnya lebih besar lagi dikasih sama pastoral. Oh, mobil. Saya ulang sekali lagi. Maxamena, Martinus, Castinus, Bayrunus, Danunus, dan Tambika. Tambika. Aduh, disawer langsung. Tambika. Maxamena, Martinus, Castinus, Bayrunus, Danunus, Yekdinus, dan Tambika. Tambika. Tambika terakhir. 100.000. Nah, Itu uang 100.000 berkah daripada sahabat kita. Ulang kok. Oh, bisa diulang. Ulang tujuh sekali lagi. Yang terakhir. Jam. Maxamena, Martinus, Martinus, Castinus, Bayrunus, Danunus, dan Tambika. Satu. nggak ada yang mampu. Nyerah sudah. 1, 2, 3, Maxamena yang 4, 5, batal. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus satu makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus satu makhluk yang kelahirannya berbeda dengan kelahiran manusia biasa. Bayi mana yang ketika dilahirkan oleh ibunya, lalu kemudian dia langsung tersungkur ke tanah, melainkan pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayi mana yang ketika dilahirkan oleh ibunya, lalu kemudian kepalanya langsung menghadap ke langit, kemudian dia langsung mengeluarkan cahaya, melainkan pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayi mana yang ketika dilahirkan oleh ibunya, lalu kemudian berhala disembah, seketika itu langsung dia roboh, langsung dia jatuh, langsung dia hancur pada saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bayi mana yang ketika dilahirkan oleh ibunya, lalu kemudian api majusi yang usianya 1000 tahun, seketika itu dia langsung padam, yaitu pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, ini bukan kelahiran manusia biasa, akan tetapi ini adalah kelahiran makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus satu makhluk yang kedatangannya di atas muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan adalah membawa rahmat untuk semesta alam.
Lihat dan perhatikan, begitu Nabi telah hadir di atas muka bumi ini menjadi rahmat itu semesta alam. Binatang ternak sedikit pun tidak akan teraniaya. Kenapa? Karena di situ ada rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kehadiran Nabi, maka kita tidak diperbolehkan untuk sembarangan membunuh binatang ternak. Semut sekalipun haram bagi kita untuk membunuhnya. Kenapa? Karena di situ ada rahmat kasih sayang Nabi kepada semesta alam ini. Makanya kita, terutama adik-adik atau anak-anak siswa yang laki-laki, kalau kalian kencing tidak boleh sembarangan kencing di lubang-lubang tanah. Siapa tahu di dalam lubang tanah di situ ada semut yang sedang pilkada. Bau begang juga. Siapa tahu di dalam lubang tanah di situ ada semut yang sedang berkumpul, sedang melaksanakan akad pernikahan. Makanya kita tidak boleh sembarangan kencing di lubang tanah. Karena kita tidak tahu, mungkin di dalam lubang tanah itu ada sekumpulan banyak daripada semut. Ya, kencing menurut kita, tapi banjir menurut semut. Iya, betul. Begitulah rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas muka bumi. Maka di dalam Al-Quran Karim surah Yunus ayat yang ke-48 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai orang yang beriman, dengan karunia dan rahmat Allah, maka hendaklah orang yang beriman itu bergembira. Allah perintahkan kepada kita agar kita orang yang beriman bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah? Kita tidak tahu. Dan siapa yang tahu? Tentu ahli tafsir. Siapa namanya? Al-Imam Ibnu Abbas. Beliau menafsirkan yang dimaksud dengan karunia Allah itu adalah agama Islam. Turunnya agama Islam ini adalah karunia Allah yang besar. Kemudian siapa dimaksud dengan rahmat Allah? Rahmat Allah tiada lain dan tiada bukan adalah turunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Selanjutnya marilah kita sampaikan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in, dan mudah-mudahan kita yang selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu anak-anakku, siswa dan siswi SMP 2 PK, mari perbanyak bersolawat kepada Nabi. Apakah kita membaca solawat dengan secara tidak sungguh-sungguh? Apakah kita membaca solawat hanya sekedar main-main? Apalagi kalau kita membaca solawat dengan sungguh-sungguh, maka solawat kita itu pasti akan sampai kepada Nabi. Walaupun kalian bersolawat kepada Nabi main-main, hanya bercanda, hanya pura-pura, tidak serius, maka solawatmu akan sampai kepada Nabi. Maka ada sebuah cerita, sebuah kisah nyata, ada seorang artis cantik yang membintangi film-film hot, film-film panas yang ada di Mesir. Nah, artis cantik ini suatu ketika dia memerankan film yang namanya film Rabi'atul Adawiyah. Artis cantik ini dia mendapatkan daripada tugasnya memerankan peranannya sebagai Rabi'atul Adawiyah. Siapa itu Rabi'atul Adawiyah? Seorang wanita yang sangat tekun beribadah. Tiap harinya beribadah, baca Quran, banyak berzikir, tidak pernah meninggalkan sholat, selalu rajin bersedekah, dan tiap harinya Rabi'atul Adawiyah ini selalu mengamalkan sholawat sebanyak 25.000 kali dalam sehari. Mau tidak mau, artis cantik ini bukan orang Islam, bukan orang kafir. Mau tidak mau, dia itu harus banyak sholat, banyak ibadah, banyak berzikir,
dan harus berbanyak sholawat sebanyak 25.000 kali. Itu hanya sekedar main-main, hanya sekedar pura-pura, hanya sekedar Peran. aktingnya saja di dalam memainkan film. Singkat cerita, para hadirin jamaah rahimakumullah, begitu di malam hari ternyata dia tidur mimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia malam hari mimpi bertemu dengan Nabi. Begitu pagi harinya dia langsung ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia datang kepada seorang ulama besar terkemuka yang ada di Mesir, namanya Al-Imam Mutawalli As-Sa'rawi. Dialah yang menuntun seorang wanita tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal itu perempuan arti cantik, dia hanya pura-pura acting saja berselawat kepada Nabi, maka dalam tidurnya mimpi bertemu dengan Nabi. Apalah lagi jika kita sungguh-sungguh membaca selawat kepada Nabi, penuh dengan rasa cinta kita kepada Nabi, insya Allah di malam hari kita akan tidur mimpi bertemu dengan Nabi. Makanya sekarang ada seorang ulama besar namanya Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz, dia itu sering tidur mimpi bertemu dengan Nabi. Ada sebuah cerita tentang seorang siswa, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku," kata siswa tersebut, "ajarkanlah kepadaku bagaimana caranya tidur supaya mimpi bertemu dengan Nabi." Apa kata gurunya? "Gampang," kata gurunya. "Bagaimana caranya wahai guru?" Guru mengatakan, "Wahai muridku, nanti malam sebelum kamu tidur, makanlah ikan asin yang banyak." Ya betul. Nanti malam sebelum kamu tidur, makan ikan asin yang banyak. Tapi jangan lupa, kamu jangan minum, langsung tidur. Ini siswa langsung protes. "Ya Pak Guru, bagaimana mungkin dan apa hubungannya makan ikan asin yang banyak terus malamnya tidur mimpi bertemu dengan Nabi?" Kata gurunya, "Pokoknya kami kerjakan saja sudah. Begitu pula dengan kalian. Lalu kalau guru menyuruh kalian berbuat ini, melarang ini, ikuti saja perintah guru, karena tidak mungkin guru itu memerintahkan sesuatu yang bermaksud." Jelas? Jelas. Jelas. Hanya begitu malam hari, siswa ini, muridnya ini, dia beli ikan asin yang banyak. Akhirnya dia makan ikan asin, tapi tidak minum, tentu kehausan kan? Akhirnya dia tidur. Begitu tidur, apa yang dia mimpikan? Ternyata dia bermimpi melihat air hujan. Ternyata dia mimpi melihat air laut, air sumur. Begitu di pagi hari, datang kepada guru protes, "Guru, tadi malam sudah saya makan ikan asin yang banyak, saya tidak minum. Terus kamu mimpi apa?" "Saya tidak mimpi bertemu dengan Nabi, malahan saya bermimpi melihat air hujan, melihat air sumur." Lalu apa kata guru tersebut? "Begitulah wahai muridku, tadi malam kamu makan ikan asin yang banyak, kemudian kamu tidur tidak minum air, maka di dalam tidurmu kamu selalu mendambakan daripada air minum. Ya kan? Kalau kita makan tidak minum, pasti yang kita pikirkan adalah air minum. Makanya hingga terbawa mimpi. Maka pantas dia mimpi bertemu dengan air hujan. Begitu pula dengan kita, kalau kita cinta kepada Nabi, berbanyak selawat kepada Nabi, insya Allah kita akan tidur mimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidur mimpi bertemu dengan Nabi, maka betul-betul kita mimpi bertemu dengan Nabi. "Man ra'ani fi manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi." Barang siapa yang tidur lalu kemudian dalam tidurnya mimpi bertemu denganku, kata Rasulullah, maka dia benar-benar bertemu denganku, kata Rasulullah. Sesungguhnya syaitan itu tidak pernah bisa menyerupai wajahku. "Pak Guru, tadi malam saya mimpi bertemu dengan Nabi. Terus rupanya bagaimana?" "Oh Pak Guru, dalam tidur saya mimpi, saya melihat ada seorang laki-laki mengenakan pakaian serba putih. Kemudian rambutnya panjang,
Masa Nabi Muhammad itu Jet Li namanya. Nah, oleh sebab itu para hadirin, mari kita perbanyak selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam